Ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19 nih, saat ini vaksinasi di DKI Jakarta sudah mencapai angka yang cukup menggembirakan ya kan. Vaksin tahap kedua saat ini di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 64-65% lebih. Sementara yang tahap pertama sudah 100% lebih, bahkan 111%. Nah, inilah yang mungkin membuat pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan untuk membuka sekolah tatap muka lagi. Nah, menariknya Dis, hari ini 30 Agustus 2021, 610 sekolah di Jakarta mulai melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Iya, dan persiapannya memang sudah dilakukan sejak kemarin ya, dengan mempersiapkan ruang kelas, penyemprotan disinfektan, dan juga penataan meja. Jadi kita akan lihat nih, bagaimana bentuk persiapan untuk hari ini, pertama kali sekolah tatap muka dimulai. Liners, sehari jelang pembelajaran tatap muka, PMI se-DKI Jakarta melakukan penyemprotan desinfektan di sekolah-sekolah. Hal ini untuk menjamin sterilisasi lingkungan sekolah selama proses belajar mengajar dilakukan. Menggunakan masker dari rumah, mulai dari rumah, kemudian mereka juga dari rumah itu keadaan tubuh sudah bersih lah ya, sudah steril, sudah mandi, menggunakan baju juga, jangan baju yang kemarin gitu. Sampai sekolah kita langsung cek suhu, langsung berikan hand sanitizer, dan pengaturan dilakukan oleh tim kami yang sudah ditugaskan. Ketika ada kekurangan-kekurangan, hal-hal misalnya cairannya dan lain sebagainya, sekolah bisa konfirmasi dengan PMI kota wilayah masing-masing. Nah, inliners, secara bertahap uji coba PTM terbatas dilakukan oleh 610 sekolah di DKI Jakarta. Di antaranya 587 SD, SMP, dan SMA, serta 23 MTS, MI, dan MA. Kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas berlaku di wilayah dengan PPKM level 1, 2, dan 3. Bagi daerah yang masih menetapkan PPKM level 4, belum diizinkan menggelar kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Dan selama PTM terbatas, kegiatan belajar dibatasi hingga 50% kapasitas per kelas. Jam belajar pun dibatasi maksimal 2 jam untuk murid kelas 1, 2, dan 3, serta 3 jam untuk kelas 4, 5, dan 6. Ini nggak cuma guru yang saat ini tengah melakukan persiapan panjang dan juga detail, tapi juga orang tua yang kadang-kadang masih deg-degan, aduh aku melepas anak atau enggak ya begitu. Tapi pemerintah juga menjamin bahwa the final say atau keputusan terakhir ada di tangan orang tua apakah mengizinkan anak untuk sekolah offline atau enggak. Tapi Dis, aku pengen tanya nih, kan vaksinasi itu minimal usia 12 tahun. Betul. Jadi 12 sampai 17 tahun adalah vaksinasi untuk kategori anak-anak. Sementara anak kamu ada yang masih SD. Itu gimana persiapan untuk offline school? Iya, jadi karena yang saat ini tuh justru menurut kami terlalu mendadak ya. Jadi artinya kalau kita lihat usia 12 sampai 17 tahun itu SD-nya SD kelas 6 dong berarti ya. Dan kemudian SMP dan SMA. Saya yakin sih sebenarnya ini adalah kesempatan kita juga untuk memberikan kepercayaan kepada anak-anak yang mereka akhirnya nanti harus bisa berdamai dengan virus ini begitu ya. Mereka menjaga prokes dan kami yakin sekolah akan melakukan yang terbaik. Tapi anak kamu belum divaksin karena belum capai 12. Belum waktunya. Jadi saya juga masih hold dulu untuk tetap belajar dari rumah, dan kalau memungkinkan satu kali seminggu dia datang ke sekolah, it's okay, selama memang prokesnya dijalankan. Oke, nah kita juga harus mengawasi bareng-bareng ya bahwa maksimal atau kapasitas maksimal adalah 50% tadi dari jumlah seluruh siswa. Dan ada kejadian di Amerika Serikat loh, gara-gara guru yang melepas masker ketika ngajar karena mungkin nggak nyaman, akhirnya setengah dari murid-muridnya ketularan COVID-19. Itu dia. Ini yang nggak boleh terjadi.